Asma program podcast kita semua. Halo, apa kabar sahabat RFA? Kembali ketemu lagi di program podcast kita semua bareng sama saya di bulan Oktober ini, minggu keempat. Dan seperti yang kita janjikan, sepertinya Gerin masih belum bisa hadir ya. Gerin masih di asrama. Tapi kita kedatangan tamu yang tidak kalah hebatnya untuk pemuda potensi bangsa di Oktober ini, yaitu ada Kang Gugum. Gugum apa nama lengkapnya tuh? Halo. Gugun Gumelar, Kang. Gugun, bukan Gugum ya? Gugun Gumelar, dan panggilannya adalah Gomex. Sejarahnya gimana jadi Gomex? Jauh banget ya? Jauh. Ada sejarahnya kenapa sampai ada julukan Gomex tuh? Kalau untuk sejarah, panggilan pertama Gomex itu dari kakak kelas, Pak. Dari kakak kelas waktu ya. SMP atau waktu di kuliah? Waktu SMK. Oh, waktu SMK. Sekolah di Bandung. SMK 10. Ya, SMK 10 atau SMKI. Ya. Jadi ceritanya awal mulanya pada saat itu saya kan ngekos, Pak ya. Di Bandung itu ngekos, ada kakak tingkat alumni. Kebetulan alumni. Jadi kepada alumni itu sangat hormat sekali, bahkan ketakutan. Dalam arti ketakutan itu kalau di Bandung kan ada aturan, kalau misalkan punten we kedah kieu. Wih, udah harus begitu. Pohon kedah kandap we panangan teh. Sampai kana nempel. Lamun tacan kandap mah wah di forum langsung disiksa. Tapi disiksa hiburan gitu. Iya. Nah, lanjut setelah ngekos, kenalan sama alumni kakak kelas. Pada saat itu saya sering ngulik alat musik. Ya. Bahkan ngulik perempuan. Wah, enggak, itu hanya hiburan. Tapi kalau seniman harus seperti itu. Inspirasi. Jadi gomek itu dari awal kata ngegogo atau nyonyoo gitu mungkinnya, nyonyoo kalau bahasa Sunda nama. Nah, kalau maxnya itu tanda kutip. Nah, eta. Ya sama dengan Ismail lah. Ya, tahu kan Ismail? Iseng-iseng mainan tit. Benar. Oke. Itu sejarahnya kenapa itu Gomex. Iya. Sampai sekarang nempel ya. Sampai di anak SMP sendiri ada tahu. Ada. Murid saya juga yang manggilnya Pak Gomex. Oh, Pak Gomex. Betul. Dan mereka tahu sejarahnya. Enggak. Jangan nonton ini jadi tahu. Enggak. Aduh. Oke. Kang Gugun ya, bukan Gugum ya. Gugun. Kang Gugun sekarang aktivitas mengajar di SMP 1 Cawit Gebang. Alhamdulillah, itu alma mater saya tuh. Sama alma mater ya. Ya, sama alma mater juga. Dan teman-teman ini Gugun ini saya sempat tahu waktu SMP-nya juga ya. Oleh hokennya. Dan sekarang ada beberapa coretan prestasi, coretan prestasi, deretan prestasi yang menurut saya hebat banget gitu ya. Sampai waktu Asian Games 2019 ya. Ya. Itu ikut 18. Oh, 18 itu ikut menjadi pemusiknya atau ikut pengaransemen? Pemusik. Ya. Bareng sama Kang Yusuf Oblet. Jadi betul. Pembukaan dan penutupannya juga. Openingnya saja. Ya, openingnya saja. Yang sempat ada Pak Jokowi terbang itu kan? Ya. Oh, itu. Naik motor terbang. Bersama Tabungan Nusantara ya. Betul. Kemudian ada apa lagi nih? Saya lupa lagi nggak bawa catatannya sini. Kalau untuk lebih ke pengalaman ya. Lebih pengalaman. Pengalaman berkesenian pertama tadi terlibat di opening Asian Games. Yang kedua menjadi penata musik untuk mewakili Indonesia ke Festival Max dan Jinju di Korea Selatan. Betul. Yang ketiga apa ya? Itu di Korea Selatan arranger berarti ya? Arranger. Dengan pemusiknya dari mana? Dari SMK atau dari ISBI? Dari Bandung. ISBI. Tepatnya ISBI. Kemudian yang lainnya apa ya? Yang mana ya? Kalau yang terdekat di Kuningan sih tahun kemarin mendirect acara perayaan Sumpah Pemuda. Yang ekspos pemuda berprestasi. Ya itu yang ruang kalau nggak salah.
Ya, ruang ya. Ya, betul. Arrangernya juga. Arrangernya juga. Nah, ini dia nih, Pang. Sebetulnya kemarin ini tanah air kita harusnya menggait Kang Gugun sebetulnya. Betul. Pemusik ya, Teh. Pemusik, betul. Juga, wah. Dan prestasinya juga sudah mendunia lah. Dunia musik sendiri Kang Gugun memantau nggak di Kuningan seperti apa? Dulu zaman saya SMA, grup band aya di mana-mana. Laras. Grup seni aya di mana-mana. Ya, betul. Banyak. Akhirnya sepertinya agak sedikit berubah kalau menurut saya. Berubah. Kalau untuk masa sekarang dunia band malah berkurang, Pak. Berkurang. Malah sekarang lebih ke dunia tradisional yang naiknya ya. Tradisional. Jadi kalau ada yang mengatakan anak muda kurang berminat, itu terbalik menurut pribadi. Terbalik karena di masa sekarang banyak sekali anak muda yang mengaransemen, khususnya di dunia musik, yang mengaransemen atau memproduksi karya musik itu hampir semua mengkolaborasikan dengan alat-alat tradisional. Ya, begitupun di Kuningan sekarang sudah banyak ada Sanggar Lokananta yang berkolaborasi dengan alat musik modern, bahkan yang lainnya pun banyak sekali. Banyak. Keren lah kalau menurut saya. Alhamdulillah. Dan ini otomatis sebuah progres yang cukup bagus untuk kesenian di Kuningan gitu. Dan kalau Kang Gugun sendiri expertnya di alat musik apa? Kalau spesialis di alat musik kacapi. Oh, kacapi ya. Kacapi, jejentrengan. Aduh, dijadikan jeung tarawangsanya. Kalau tarawangsa di sini kenalnya Dimas ya, Dimas. Satu angkatan atau beda angkatan? Beda angkatan. Dimas adik kelas. Adik kelas di SB. Tarawangsa beberapa tarawangsanya pernah saya pakai di beberapa filmnya Boti Sinema dan keren. Sama filmnya RFA kemarin ya. Sekarang sudah masuk di apa, Pang? Mini Kino Screen Weekly and Monthly di Pasar. Keren. Mudah-mudahan bisa jadi menang juga di situ. Amin, mudah-mudahan. Karena di situ ngangkat Karinding, Awi Goong, terus apa yang Gembyung apa yang gede itu? Terbang. Sama tarawangsanya. Oke, perjalanan dari mulai SM. Kenapa sih sampai bisa memilih seni ketika keluar dari SMP dan pengen masuk ke SMK 10 atau SMKI? Kenapa ya? Mungkin itu langsung timbul dari hati, Pak. Tapi keluarga nggak ada yang turunan seni? Keluarga kalau orang tua nggak ada. Malah bapak guru olahraga. Tukang poli. Ayo bapak mah di lapang, abdi di panggung gitu. Ternyambung. Atau ada dorongan lain misalkan gitu? Kalau dorongan pengennya bisa sampai ke seni gitu? Awal mulanya sih dari senang. Pada saat kecil sering nonton dangdut. Pertamanya dangdut di Nuhajatan. Senang lihat drum, hobi. Nah, semenjak masuk SMP band-bandan. Pada saat SMP kakak saya sekolah di Bandung, di jurusan karawitan juga sama spesialis kendang Sunda. Sering main ke Bandung, lihat apresiasi kalau kakak latihan atau manggung. Mulai tertarik di dunia seni tradisional gitu. Berarti kakak yang menginspirasi. Ya, betul sekali. Yang pertama kakak. Nah setelah lulus berminat sigana hoyong ke SMKI Bandung gitu. Kemudian lanjut kuliah di perguruan tinggi ISBI Bandung, Institut Seni Budaya, masih tetap di jurusan karawitan. Iya. Saya jadi tertarik, kebetulan saya juga kan guru SMK ya. Apa sih yang membedakan SMKI dengan SMK yang lainnya? Kalau SMKI itu khusus di khusus di jurusan seni. Ada seni tari, musik, karawitan, teater, bahkan sekarang ada jurusan film broadcast. Iya, betul. Jadi kalau awal mulanya itu SMKI, Sekolah Menengah Kejuruan Indonesia, kalau nggak salah. Nah, selang beberapa tahun ke depan menjadi SMK 10 Bandung. Iya. Kebanyakan sebelumnya Kokar. Awal mulanya Kokar Konservatori Karawitan. Kemudian beralih ke SMKI, Sekolah Menengah Kejuruan Indonesia.
Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Setelah itu hingga sekarang menjadi SMK 10 Bandung. Nah, itu yang penasarannya gini, SMK itu banyak menelurkan seniman-seniman Sunda. Betul. Juga termasuk seniman-seniman yang di nasional gitu. Iya, betul. Itu pola pembelajarannya gimana sih gitu sampai gila bener bisa menghasilkan itu. Sebetulnya saya harus ngomongnya sama Pak Bambang kalau sebetulnya. Betul. Sekarang kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya Pak Bambang sekarang. Kepala sekolahnya Pak Bambang. Okay. Ini gimana sih membedakan kok bisa sampai gila bener nih prestasinya? 70% praktek, 30% teori. Dan itu benar-benar dilaksanakan gitu. Betul. Karena memang sarana dan prasarananya ada. Ada. Dari mulai gamelan pun ada beberapa, Pak. Ada gamelan Sunda Degung, gamelan Sunda Pelog Salendro, 3 jenis. Setelah itu ada gamelan Bali, ada 4 5 gamelan Minang. Oh, Minang. Itu semua dipelajari. Cuman yang spesifik dipelajari diperdalam itu alat Sunda. Sunda. Ya. 70% praktek, 30% teori. Ya, kalau sekarang kurang tahu dah ya, berapa persen. Kemarin itu kan daring gitu kayak gitu. Ya. Memang berpengaruh sekali. Sehingga kan istilahnya memang SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi keluar sekolah itu sudah benar-benar siap pakai gitu ya. Benar-benar siap pakai. Meskipun misalkan tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, tapi ilmunya udah masagi. Iya, betul. Ya, beda dengan mereka nih. SMK jurusan multimedia gitu kan. Naikin tripod, hulang-hulang. Ini jadi motivasi nih buat kalian ya yang anak-anak SMK ya. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan itu kan BMW. Iya. Apa tuh? Bekerja, melanjutkan wira swasta. Iya. Gitu. Mantap. Tinggal dipilih 3 ini mana yang bakal jadi jalan hidupnya. Iya. Oke, Kang Gugun ya. Momen Sumpah Pemuda yang sekarang ini kita akan hadapi tanggal 28 Oktober. Iya. Dengan situasi pandemi seperti ini, bagaimana Kang Gugun melihat potensi-potensi Kuningan terutama pemudanya nih? Kalau untuk melihat potensi-potensi pemuda Kuningan sekarang di masa pandemi, keren. Kenapa saya mengucapkan keren? Karena di saat keterbatasan waktu, keterbatasan waktu dan ruang dan tempat ya. Itu menghasilkan atau bisa dikatakan menimbulkan inspirasi untuk berpikir lebih cerdas, untuk berkarya di masa sulit seperti ini. Banyak sekali pemuda-pemuda yang di masa seperti ini yang berkarya, menurut saya itu wah keren, juara. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan yang di luar, di pemerintahan juga ada, seperti festival ataupun perlombaan, itu bentuknya apapun, banyak sekali. Dari situ saya menyimpulkan, jadi di masa sulit seperti ini bisa meningkatkan kreativitas anak muda di masa pandemi. Itu. Oke. Saya tertarik dulu pernah berdiskusi dengan beberapa orang teman-teman bahwa hari seniman teh nukumaha sih. Apakah seniman itu yang sudah menghasilkan karya kemudian dibayar, ataukah seniman itu yang hanya mencari kepuasan batin dengan berkarya dan berkarya? Menurut Kang Gobek itu sendiri bagaimana ini? Karena walau bagaimanapun juga kita seorang seniman juga butuh dapur ngebul kan? Betul sekali, betul. Karena kontradiksinya dengan bahwa seni itu jujur dan ikhlas. Ya, tapi kalau jujur dan ikhlas terus, bagaimana dapur bisa ngebul? Cingkoma menurut Kang Gomex nih. Kalau menurut Abdi sih seniman, yang dikatakan seniman itu seseorang yang memang berkarya totalitas full dengan ikhlas, tidak mengharapkan hasil dari karya tersebut, tetapi diakui oleh semua masyarakat, dan hingga untuk beberapa tahun kedepannya tetap berkumandang karya yang diciptakannya itu. Menurut pribadi saya seperti itu. Tapi ada juga sebagian orang yang menjadikan sebuah mata pencarian. Kalau untuk dikatakan sebagai untuk mata pencarian sih, mohon maaf sebelumnya, itu sebagai penggiat seni atau pelaku seni. Pelaku mungkin ya. Pelaku seni seperti itu. Karena seniman menurut guru saya waktu itu pada saat SMKN 10 Bandung,
saya sempat bertanya, Pak Arino disebut seniman teh naon? Nah, iya. Guru saya menjawab pada waktu itu Pak Tantan, guru pedalangan. Beliau menjawab seniman teh siga Mangkoko atau Panano S. Contoh karya-karyana hingga saat ini dikenal. Iya, dan dikenal. Contoh lagu Kalangkang atau Mungguhing. Iya. Umumnya. Hingga sekarang pun di radio ataupun di hajat-hajatan tetap karyanya terkenal. Iya, betul. Itu kata beliau. Jadi ada harus dibedakan kita antara seniman dan pelaku seni serta pegiat seni. Iya. Itu harus dibedakan. Harus dibedakan. Oke. Saya sependapat kalau begitu. Terus ada lagi nih, bahwa seni itu aya anu kudu di tendeneun nancana bagikeun tendeneun diduiteun. Eta. Leres. Bener teh. Leres. Karena kieu Pak, menurut abdi pertama tadi teh tendeneun keur masa engke. Ya. Aset warisan ke anak cucu orang. Benar. Bahkan di zaman sekarang harus dihak ciptakan. Jantan di mana ada yang memakai karya tersebut, royalti tetap ada. Itu menjadi hasil warisan untuk anak cucu kita. Ya. Itu pertama tendeneun. Tendeneun. Yang kedua tadi teh bagikeun kepuasan hati si karya tersebut, si pencipta tersebut untuk yang istilah nama kalau menurut bahasa Sunda barang jian weh ngeunah nu penting kurang barang jian nu aya di nu otaknya. Iya, itu. Daripada otak berkarat gitu. Eta. Jaga kewarasan. Kalau yang terakhir tadi itu piduiteun. Eta mah kalau misalkan memang si pelaku seni atau si penggiat seni tersebut tidak memiliki hasil penghasilan dari saku yang lain, ya dari mana lagi? Ya. Selain dari berkesenian. Tidak haram hukumnya. Tidak haram. Oke, menarik nih kalau kita ngobrolin tentang seni ya. Karena ya hidup kita adalah sebuah kesenian yang harus kita igelan gitu kan. Laras. Namun orang tidak bisa ngigelan hidup orang tidak berkesenian, hidup kita jadi flat. Nah. Ada lempeng gitu ya. Tapi kan kenyataannya hidup orang turun naik. Ya, gitu Bang. Ya orang dari kan jamakol keur ngomong ya, Bang. Kan turun naik ya gitu ya. Dinamika. Nah, Kang Gomek melihat dunia perfilman di Kuningan nggak nih? Kalau di dunia perfilman kurang, Pak. Kurang ya. Karena apa ya? Pertama, bukan feel-nya saya di dunia perfilman, dan yang kedua, apresiasi kebanyakan musik. Di dunia film kurang malah. Ya, justru film nyawanya ada di musik sebetulnya. Ya, betul sekali. Ya. Bahkan nyawanya di musik. Karena kita sering kena copyright karena ngambilin dari YouTube. Betul. Bolehlah ke depannya gitu kan. Ngomong sendiri. Gimana, Bang? Boleh lah ke depannya kita menjadi tali silaturahmi gitu kan. Sama Lu ngomongnya yang bener tuh. Ulah ngerengkem gitu. Jadi Kang Gomek gini gitu coba. Jadi Kang Gomek gini, jadi ke depan itu kita gimana ya, bikin instrumen musik biar gak kena copyright terus. Atau minta diajarin bikin scoring dan lain-lain gitu. Siap. Ya, karena memang tidak bisa dipisahkan. Musik adalah bagian daripada sebuah film, tidak terpisah dari sebuah film. Betul. Nyawanya ada di situ. Yeah. Gitu. Dan kita sering kena copyright karena nyomotin dari YouTube dan lain-lain. Yeah. Gitu. Mudah-mudahan suatu saat bisa berkolaborasi. Amin. Siap. Berkolaborasi sebagai satu mungkin sound designernya, kemudian scoring music, arrangernya, banget gitu kan. Karena lebih senang, tapi Kang Gomek jujur seneng musik kontemporer atau yang tradisional? Kontemporernya ya. Ngawinkeun segera diasupkeun lah gitu. Eta. Iya bener. Henteu bauan gitu. Segala diasupkeun. Jadi degung jeung drum gitu kan. Iya. Di mixing. Bahkan satu pengalaman saya pernah, Pak.
di Bandung berkolaborasi, Kacapi berkolaborasi dengan death metal. Gugorowokan vokalis lagi. Ari abdi Kacapi kedah kukumaan. Ikut tempo gitu kan. Iya. Itu kan musik keras. Kalau Karini kan cuma ritmis ya. Iya, ritmis betul. kan bisa ngikutin kemana aja. Iya. Ini Kacapi itu. Nah, Kacapi eta. Hijikeun jeung Tarawangsa jeung death metal. Aduh. Tapi asik ada tantangan Asik. sendiri. Ternyata ada part atau bagian-bagian tertentu yang harus diisi oleh Kacapi dan part atau bagian tertentu itu memang asik dikolaborasikan dengan musik metal asik. Itu pengalaman yang mungkin menarik ya. Menarik sekali. Bahkan pada umur saat itu masih SMKI, masih diajar awal pisan yang belum paham teori full keseluruhan teori dasar musik, masih ngeblank dasar. Langsung diajak berkolaborasi dengan band metal. Wah. Pengalaman Itu band metalnya apa tuh pada situ? Burger Kill. Immolation. Ya. Immolation. Ada nggak pengalaman terburuk ketika misalkan sedang menggarap atau lagi manggung itu? Pernah nggak ngalamin pengalaman terburuk? Panggung rubuh misalkan. Pengalaman terburuk mana ya? Kalau di berkesenian di hajatan pernah. Prasmanan gitu. Di hajatan pernah pada saat Ngacapi istilahnya apa ya? Sungkeman. Sungkeman di upacara adat sungkeman, Ngacapi di panggung. Di panggungnya itu ada tanggal kelapa. Tanggal kelapa nutos rapuh. Garing. Keur Ngacapi pisan si daun kalapa teh ragrak. Depan bisa neta si ujung batang daunnya teh Pak nah si istilahnya teh Baralak. palapah baralak. Baralak kan rada bendelnya si kayuna ninggang kan ieu. Aduh lumayan hipu lumayan hipu. Kan Kacapi anjing. Apa sih? Eta Sekarang Kang Gomek punya sanggar atau punya komunitas seni nggak? kalau sanggar belum punya, tapi insya Allah untuk ke depan sih pengen ngebangun sanggar. Kalau komunitas belum legal, tapi insya Allah untuk kedepannya akan dilegalkan. Komunitas apa tuh namanya tuh? Komunitas nanti masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Kalau ngomong-ngomong masih ilegal ya sama kita juga masih legal. Legal kita masih punya badan hukum. Ya. Kemarin kan mau ngajuin apa itu namanya? Proposal ke Kemenkraf kan terjegal dari itu. Harus ada badan hukumnya. Ya, akta notaris. Kemudian kalaupun belum ada akta notaris, pernah mengikuti festival masuk di FFI. Kemudian salah satunya ada Mini Kino tuh. Alhamdulillah, minta surat keterangan dari Mini Kino dikasih. Ada syarat ketiga. Harus dapat rekomendasi dari asosiasi yang merupakan stakeholder Badan Perfilman Indonesia. Kedor tahu orang kasih ke mana-mana. Tidak ada yang menaungi saya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan kita sudah amin. badan hukum lah. Amin. Dan kita bisa berjalan bareng-bareng nanti ya. Amin. Siap. Insya Allah. Amin. Aduh, nggak kerasa udah 23 menit. Kita udah ngobrolin. Ada nggak yang pengen disampaikan Kang Gomek untuk terutama pemuda nih? Berkaitan dengan tema kita pemuda potensi bangsa dan Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti. Untuk pesan teman-teman semua, jangan pernah malu. Pertama itu jangan pernah malu belajar seni tradisional dan jangan pernah sesekali menyebutkan Sunda teh tinggalin. Cek Kang Ega Robot mah cek saha Sunda teh tinggalin. Ya yang tadi saya sebutkan teh. Karena sekarang sudah mulai bermunculan dari mulai Eka Gustiwana, terus Alfi Rap. Nah, nanti kedepannya tuh rival Hermansyah. Ini tanah air kita. Amin. Siap. Amin. Nah sudah mulai mengangkat seni tradisional di Indonesia. Banyak sekali. Jangan pernah malu, semangat berkarya. Tong nyebutkeun Sunda katinggalin. Tah eta jadi judul nu ayeuna eta. Sunda katinggalin. Sunda geus maju. Tah. Mantap. Atur nuhun Kang Gomek. Siap, Pak. Mudah-mudahan orang tiasa pemendak deui. Nah, jadi Sunda tuh istilah naon. Baik. Tong hilap kaping 28 Oktober. Mudah-mudahan ini tanah air kita project nu keur digarap ku barudak RFA tah
tiasa dipintonkeun dina acara nah teh 28 apresiasi pemuda berprestasi. Ya, betul. Nah, mudah-mudahan layak ditonton. Amin. Karena yuk perjuangannya mereka wah gila hampir 2 bulan lebih ya. 1,5 bulan. 1,5 bulan perjuangannya dan sekarang sudah masuk ke tahap pasca produksi. Mudah-mudahan saya doakan untuk yang ada di sini nih ya anak-anak Rafa yang ini bisa segera menyelesaikan proyeknya sehingga tepat waktu diputar tanggal 28 di Pendopo, Kabupaten Kuningan dan YouTube-nya tanggal 29. Oke. Jangan lupa juga subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Wajib. Eta intina mah tah. Wajib eta mah. 1000 hiji. 1000 hiji. Cek atuh tambahan di 200 atau 2000 mah jadi 3000 gitu nya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah simak obrolan kita di program podcast kita semua di minggu keempat bulan Oktober. Sampai ketemu lagi di minggu depan, tentunya dengan tema yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinema. Prokasma program podcast kita semua.